kalian sudah mendengar lagu opening tadi, lagu yang biasa acara masak, lagunya acaranya Ibu Siska Suitomo yang jarinya jempol semua. Dibahas beneran loh. Oke, balik lagi di acara yang sudah kalian tunggu-tunggu. Akhirnya ada season 2. Ada season 2-nya. Akhirnya terjadi season 2 setelah ini. Sebenarnya gue gak yakin bakal ada apa enggak season 2, tapi akhirnya terjadi karena mulai memanas ya Indonesia ini ya. Iya, bukan memanas suhu badan Anda. Itu Anda harus cek. Cek rapid test. Yang panas itu bukan suhu badan. Yang panas itu ya, bukan panas untuk yang terjangkit. Cuman ini gue nggak bercanda loh bangsa. Nggak, ini kita panas karena melihat ada uang di sini. Iya. Ada hal-hal sifatnya menuai kontroversi. Menuai kontroversi, dan kami sebagai host duet maut merasa harus membahas permasalahan. Sebenarnya kita udah ngumpulin beberapa materi untuk dibahas di season 2, tapi materi yang pertama ini kita akan membahas soal apa? Benar. Iya. Saya belum berbicara loh bangsat. Buat apa, membahas apa? Sepeda. Velo Apaan? Velo itu bahasa Perancisnya sepeda. Gue mana gue tahu anjir. Kan gue belajar bahasa Perancis. Emang gue pernah menjajah Papua Nugini anjir. Siapa tahu siapa bule doyan motor nonton. Ya, pokoknya kita akan membahas soal yang lagi lagi viral dengan tidak sengaja, yaitu Bukan tidak sengaja sih. nggak sengaja lah. Ya, Kan tidak ada yang merencanakan. Tanpa maksud. Secara tidak langsung. Yaitu tentang sepeda. Jadi ya pada tahu lah ya, sekarang pada seneng sepedaan ya kan ya. Nggak tahu awalnya dari mana, selesai PSBB langsung pada keluar sampai apa tuh namanya? Enak dong keluar. Ya enak. Ya udahlah, udah nggak berubah. Season 1 season 2 tuh nggak ada perubahan. Harusnya Nggak ada improvement sama sekali. Iya, ini pengen gua ganti nih orang. Tapi nggak ada yang mau, cuma dia doang. Yang bikin gue mikir tuh gitu, selesai PSBB, langsung tuh pada keluar semua, pada berkayuh-kayuh, pada goes-goes gitu kan. Yang Pergi bikin ke barat ya? Apa? Pergi ke barat. Iya, mencari Kitab suci. bukan kitab najis. Ya pokoknya gitulah lu dari PSBB nih. Langsung serempak. Yang gue bingung kok bisa langsung serempak pada goes. Kalau misalnya anak-anak sepeda, anak-anak lama gitu ya, yang dari dulu seneng sepedaan, emang hobi sepedaan, itu masih wajar lah. Ini benar-benar peningkatan yang sangat signifikan sampai waktu kemarin tuh di daerah mana tuh, Bundaran HI yang biasa tempat CFD kan. Itu CFD belum dibuka, belum resmi ada pemberitahuan hari ini akan ada CFD, itu langsung membludak di situ anak-anak yang pengen biasa CFD pada di situ pada membludak. Akhirnya banyak antara pengendara bermotor dengan pengendara kayuh ini bentrok. Kalau masih di Jakarta masih oke ya. Ini hampir mungkin masih lingkup Jawa sih kalau misalnya gue lihat dari berita-berita. Masalahnya gini, masih di Jawa. Kalau Kalimantan siapa yang mau bersepeda? Panas, Cuk. Tapi Kalimantan panas-panas gitu, hutannya lembab banget, cuy. Yang di kotanya. Oh. Kayak Balikpapan itu panas banget loh. Padahal di Balikpapan ya. Harusnya teduh ya. Kualitasnya tidak meningkat sama sekali loh. Nah, yang pesepeda ini tuh kayak banyak kan kita sebenarnya orang-orang yang naik sepeda yang untuk alasan kayak bike to work atau bike to school atau bike to back to school. Itu kan itu promonya Homipet setiap semester baru gitu loh. Homipet endorse kami. Begitu kan? Apa? Banyak kan yang bersepeda kayak yang dulu bike to work segala macem, sepeda lama. Kenapa gue megangin gue kan bangsa. Itu mereka baik gitu kan. Bukan baik hati kayak senang membantu gitu. Banyak amal jariah, bukan baik yang seperti itu. Mungkin mereka ngelakuin itu, cuman kita tidak peduli. Iya, itu urusan dia dengan penciptanya. Hablum minallah. Mereka baik gitu kan. Mereka bersepeda yang baik dan benar gitu kan. Mereka tahu posisinya di mana, mereka tahu gimana etika bersepeda, ya kan? Sementara kok yang baru, sebenarnya ya kalau misalnya mereka niatnya orang-orang baru ini ya, yang baru goes atau baru kembali lagi goes setelah lama vakum, kalau misalnya mereka niatnya baik untuk apa ya, kita bukannya urusin niat orang ya, tapi ya
perlu dibicarakan kalau mereka meniat untuk ingin mempersehat badan karena lama tidak keluar, lama di rumah aja, kan masih walaupun begitu kan mungkin mereka di rumah tidak pernah berolahraga, jadi mereka ingin bersepeda. Itu ya Tidak ada yang itu adalah niat yang bagus, malah itu niat yang benar. Tapi buat mereka yang mungkin niatnya untuk Instastory, panjat sosial, atau mengikuti lingkungan, karena rata-rata orang sekarang kan begitu ya, sampai misalnya ada bapak-bapak nih yang tadi gue ceritain, bapak-bapak tetangga-tetangganya pada beli sepeda, entah itu mahal atau murah, pada beli sepeda, akhirnya dia ikutan juga. Jadi mungkin dari sini ya peningkatan yang sangat tajam dari pengaruh lingkungan juga. Berarti pindah lokasi dong. Biasanya kan bapak-bapak tuh nongkrong di pos ronda, ya kan, ngomongin macam-macam, politik, Penyakit itu omongan terakhir. oh bener. Apapun obrolannya, mau politik, mau sekolah anak, mau kerjaan, ujung-ujungnya ngomongnya penyakit. Ini penyakit. Nah ini sekarang pindah di atas sepeda. Saya asam urat saya kambuh, Pak. Ini ada salah satu. Mau ke alternatif saja. Dilanjutin anjing. Gua udah mau membuka percakapan lain loh. Postingan yang monyet tadi lo anjing. Mutar balik keadaan. Fotonya di mirror anjing. Kemarin gue sempat bikin story soal sepeda. Dia tuh langsung ngomong kayak, kan gue bikin story kayak gue bingung kok lonjakannya sebesar ini orang naik sepeda. Soalnya kalau dibandingin dengan anak San Mori, dari San Mori kan awal-awal tahun 2016 tuh. Enggak, itu naikannya lebih lama lagi. Kak, maksudnya rame-ramenya. Mulai peningkatannya, kelihatan peningkatannya kan mulai tahun 2016. Oh iya, 15 ya kan? 15-16. Itu naiknya pelan-pelan. 15-16 berarti Samuri kesorean dong. Jam 3:04. Itu naiknya pelan-pelan. Ya kan, mulai tahun 2017 mulai rame, 18 makin rame lagi, lama-lama makin rame. Tapi kalau sepeda ini begitu keluar PSBB langsung. Padahal sebelum PSBB nggak ada bau-bau sepeda loh. Emang sepeda baunya gimana? Lanjut lagi komentar temen gua, dia DM gua di Oh iya, Instagram. lanjut. Kebanyakan ngelantur ini anjing. Dia tuh anak sepeda lama. Bukan sepeda lama kayak ontel gitu, bukan. Oh, Dia tuh dia anak sepeda dari tahun 1821 dia naikin. turun temurun. Iya. Nggak, dia anak lama sepeda. Udah veteran sepeda lah, pokoknya hobi banget sepeda. Dia tuh curhat kalau sebenarnya anak orang-orang yang baru bersepeda ini juga selain mengganggu orang pengguna jalan lain, entah itu motor atau mobil, mengganggu juga orang-orang yang bener-bener ingin bersepeda. Paham nggak lo? Jadi ibaratnya kayak orang-orang yang baru terjun ke dunia goes ini, itu mereka belum ngerti etikanya bersepeda. Bahkan mereka bisa dibilang tidak lebih mengerti dari tukang somai. Tukang somai kan juga naik sepeda tuh. Tukang somai juga kalau mau nyebrang jalan dia dribble. Iya, dribble dulu begini kan. Awe-awe begini kan. Awe-awe. Ya pokoknya yang pengen kita omongin itu etika bersepeda. Apakah Anda sudah tahu etika bersepeda seperti apa? Apakah kami sudah tahu Etika bersepeda? etika bersepeda? Kami tidak bersepeda. Iya, kami tidak tahu dan kami tidak peduli sebenarnya. Ngapain bikin anjing? Ya pokoknya karena soalnya Ya masa gini, banyak. yang gue sorry nih ya. Yang gue kesel itu orang-orang yang pesepeda baru ini udah nggak pakai helm, gitu kan? Biasanya pakainya bucket hat, jaket parka, sama masker. kaos garis-garis, celana chino, atau bisa jogger pants, sepatunya Vans. Sama sling bag, Enggak, tote bag. tote bag. Ini bersepeda apa mau ke coffee shop, bangsat? Coffee shop juga sepedanya dimasukin. Iya. Itu sampai dibikinin komik loh, tahu kan komikus. Iya, komik. Dibikin komik loh sama siapa gitu. Kan? Iya, sama siapa gitu. Pokoknya gue pernah lihat. Komik kampret. Apa sih namanya gue? Itu pokoknya salah satunya itulah. Pokoknya ada yang bikinin lah. Soalnya kita kalau misalnya kasih contoh kasus ya udah banyak banget. Iya. Sampai ya udah rahasia umum lagi lah. Sekarang penggantinya NMAX Arogan tuh ya sepeda Arogan. Iya. Gue juga pernah ngalamin beberapa kasus di mana gue juga ngalamin sendiri. Gue seneng kayak night ride juga kan. Iya. Weekend. Night ride tidak pulang jam 9. Enggak. Sering kali gue temuin orang-orang yang naik sepeda ini bergerombol. Nggak apa-apa.
berteman kan, punya teman. Punya teman. Berarti dia Rame-rame. orang bersosialisasi. Sosialisasi, gitu kan. Sosialisasinya bagus. Permasalahannya adalah mereka ketika bergerombol, mereka bersama-sama. Mereka tuh bersepeda tidak berbanjar, Tidak berbanjar, tapi bersaf. Makan badan jalan di nah itu kayak kenapa bersaf? Sementara udah disediain di kiri. Bahkan ada beberapa ruas jalan yang ada jalurnya jalur sepeda jalur hijau khusus untuk sepeda. Tapi jelembret ke samping. jelembret bahasa mana melebar gitu kan ya. Bahkan kemarin gue baru semalam banget gue gue menyaksikan malam sendiri. minggu ya. Malam minggu itu gue menyaksikan ada gerombolan sepeda sama traffic normal. Itu gue kejadian di lampu merah Panahan. Gue ke arah PS, mereka dari arah Sensi yang mau belok ke arah FX, belok set, yang sepeda di depan. Terus ada gerombolan motor lah di belakangnya, motor, mobil, kendaraan bermotor. Ada satu yang dari kanan sepeda ini, mbak berhijab warna pink, bajunya garis-garis. Dia dari kanan nyelentong ke kiri, gitu kan. Belakangnya ada mas-mas lagi boncengan. Motor. Ya masa mobil boncengan? Enggak, kali aja sepeda kan bisa boncengan. Enggak boncengan, berdiri di atas jalan. Kan ada yang duduk. Ada yang duduk yang sepeda buat cewek itu yang zaman dulu kan ada jok belakangnya. Di keranjang. Bukan di jok belakang ada. Itu bukan jepitan jok buat. Bukan ada bantu kayak setrikaan modelnya jadinya. Enggak tahu gue. Nah, si mas-mas ini naik Soul GT warna merah. Kalau Anda mas-mas yang naik Soul GT, ya udah. Kalau endorse kami. Dia motong gini, tep, di klakson sama masnya dong. Wajar, orang dia tiba-tiba kok gerak-deng gitu. Nggak ada bunyi dengnya, belok tiba-tiba. Mas-masnya kaget langsung, tet, woi yang bener dong sepedaan. Si mbaknya yang marah. Apa katanya? Nggak kedengeran jelas, orang dia pakai masker. Kayak operator drive-thru-nya McD ya. Selamat malam. Banyak kasus yang kayak gitu juga. Banyak di mana-mana. Banyak kasus yang sebenarnya si pengendara sepedanya yang salah, entah dia bersaf ngalangin kendaraan lain, padahal itu jalannya juga badan jalannya nggak gede, tapi mereka makan porsi yang gede juga karena mereka mau ngobrol mungkin. Padahal ngobrol mah harusnya di warung kopi, di coffee shop, sambil dengerin Ardhito Pramono dan baca Bumi Manusia. Harusnya Anda pakai bucket hat dan tote bag, jaket parka, kaos garis-garis dengan lampu remang-remang. Itu kan. Itu kan, gue pengen bajak audionya, pengen melihat reaksinya gimana. Mungkin mereka nggak berjenggot sih, kebakaran buku. Sering terjadi yang kayak gitu tuh. Bukan audio yang dibajak, sepeda yang marah-marah itu ditegur sampai ada yang bikin kaos kan? Sampai ada yang bikin kaos. Tulisannya yang pintar ngerem, yang bodoh ngelakson. Untung saya menghindar, saya pepetin. Big brain. Iya. Lu boleh punya opini. Semua orang itu entitled dengan opini mereka sendiri. Ya. Cuman tolong ada hal-hal yang sifatnya bukan opini, hal-hal yang sifatnya fakta, hal-hal yang sifatnya Anda harus ikutin. Anda bersepeda, tolong diikuti etika bersepedanya. Nggak, yang gue bikin miris tuh apa? Anak-anak pesepeda yang beneran pesepeda, anak goes yang udah dari dulu ngegoes, itu sampai malu ngelihat kalian. Sampai mereka tuh ya malu dan merasa dirugikan dengan kelakuan kalian. Karena jadi disamaratakan. Anda bersepeda, Anda arogan, Anda mengganggu pejalan. Padahal nggak semua, kami yakin tidak semua. Waktu itu gini, gue pernah waktu masih sering ke Cianjur ya. Waktu itu gue sekarang udah nggak berarti. Udah nggak. Jadi lewat Puncak kan. Waktu itu pas gue lewat, kebetulan lagi ada lomba sepeda. Kayak macam-macam Tour de France lah. Latihan pada nanjak ke atas gitu ya. Kayak macam-macam Tour de France lah. Paham. Cuman mungkin karena versi lokalnya pakai nama yang dimirip-miripin dan cringy aja. Dan itu juga event resmi katanya, karena ada pengawalnya juga. Naik Inazuma banyak tuh. Ada yang naik. Dari sekian banyak motor kenapa dipilih Inazuma? Karena Inazuma enak cuy sebenarnya. Emang enak sih. SOHC terenak gitu. Iya. Ini mereka nih bersepeda dalam semangat kompetisi. Ya kan? Mereka berlomba
untuk mendapatkan sebuah trofi, Mm-mm. ya kan? Sementara anda pesepeda musiman ini melakukan aktivitas ini tidak lebih dari sekedar hobi, dan anda juga melakukan ini untuk kesehatan diri, Kesehatan rohani, bukan kesehatan jasmani, bukan kesehatan jasmani. tapi kesehatan rohani. Rohani. Yang haus akan pengakuan dari teman-teman anda lewat instastory. Iya. Pas nyampe Nggak, kafe. permasalahan gini, yang gue heran juga tuh, mereka di jalan ngobrol, ya kan? Sementara bisa di checkpoint atau di lokasi-lokasi. Atau mungkin tujuan Anda lokasi. berminat beli helm sepeda Sena. Iya. Kalau Pektok belum ada kan helm sepeda? Nah, bahkan Physics pun nyediain loh, Iya. headset untuk bersepeda. Itu Yang- jauh lebih aman. Iya. Maksudnya Yang gini, oke lah, lu bisa beli sepeda semahal itu, masa beli helm tidak bisa? Kecuali kalau maksa. Nah, gitu. ini juga tadi kita belum bahas nih. Apa? Masalah si Brompton yang dimasukin ke kafe itu yang paling viral itu di Oh, iya, mana-mana iya. ada. Enggak, kalau misalnya sekarang gini, kita masukin sepeda semahal Brompton ke dalam kafe yang dalam tanda kutip, bukan tanda kutip, memang itu adalah indoor yang tidak seharusnya ada sepeda di dalam situ kecuali treadmill. Dia juga ngapain treadmill ada di situ? Tapi di situ anjing. Ada sepeda pun biasanya juga hanya untuk pajangan. Ada untuk pajangan. Entah di dinding, ya kan, atau di pojok ruangan. Pojok ruangan yang sebelah ada sama tulisannya kamar. tidak boleh dinaiki. Tapi tetap dinaikin juga untuk fotonya Iya. orang tua. Wah, lucu ya. Sekarang gini, lu masukin Brompton ke kafe dengan alasan takut hilang sampai ditegur sama pegawainya. Mas, nggak boleh bawa sepeda masuk ke dalam. Ini Brompton. Kalau Nanti gitu, hilang bagaimana? kalau misalnya gue, Berarti kan ketahuan kalau belinya maksa. iya, Iya kan? iya. Anda menghamburkan uang untuk beli sepeda semahal itu dan takut hilang. Oke lah, menjaga harta itu memang salah satu kewajiban. Malah bisa Kenapa dibilang, tidak dirantai? kenapa tidak dirantai? Takut baret. Iya, Ardar yang rantai sekarang, zaman sekarang sudah ada karetnya, tidak merusak iya. pelek sepeda atau frame sepeda. Atau gembok juga Apakah uang Anda habis beli Brompton tidak sanggup beli rantai? Enggak, maksud gue sampai segitunya lu ya sewajarnya. Oke, wajar lu takut kehilangan barang itu ya udah hal yang apa ya, manusiawi lah. Kita kalau misalnya main-main kemana, helm selalu kita bawa ke dalam. Tapi kalau helm dibawa ke dalam itu masih hal yang wajar. Malah kadang sama gedungnya disuruh kan helm masukkan ke dalam gitu. Ngapain lagi? Misalnya nih, ya kan? Ini tidak sebesar Brompton. Tidak sebesar dan tidak semerepotkan Brompton. Iya, ini tidak nabrak orang. Nggak ada kan, ini saya taruh di meja atau hayu Aduh, kamu. Nggak ada kan? kalau lu mau melindungi barang lu, ya lu inisiatif beli apa, beli rantai, bukan masukin ke kafe. Iya. Ini bukan cara yang bagus, bukan cara yang sehat. Wah, masa kayak bawa ini Brompton loh. Berarti kalau misalnya seandainya saya kenal sama orang ini gitu kan, gue nginep di rumahnya dia, gue bawa aja motor gue ke dalam gitu kan, ke dalam kamar, taruh di kasur. Loh, kenapa motor ditaruh sini? Ini kan merusak kasur. Loh, ini saya bayar KPP loh. Anda mau ganti kalau hilang? Nggak masuk akal kan untuk saya bilang gitu. Iya. Sama tidak masuk akalnya dengan tindakan Anda ini. Maksud gue kayak, kalau mau bersepeda itu untuk menyehatkan diri, kenapa Anda membuat orang lain tidak sehat dengan darah tinggi? Ada lagi juga, misalnya gini, bersepeda di jalan raya, gitu kan? Jalan raya juga ada aturannya juga. Bersepeda, tapi nggak mau ikutin aturan jalan raya, gitu kan? Yang lampu merah, diterobos. terobos. Alasannya ya kita bersepeda bos. Kalau berhenti capek, goesnya lagi. Ya kalau capek goes, jangan bersepeda. Naik motor Anda. Ngapain 50 juta habis buat beli Brompton kalau ngeluh capek? Iya. Mending beli saya bayar 2,5. Sebelum di komentar. Kalau mau berkomentar silakan, nanti nambahin rating soalnya kan. Ya, silakan. Silakan berkomentar. Kita tidak akan peduli. Masalah gini, tujuan dari bersepeda itu adalah untuk nyari keringat, beraktivitas, goes, gitu kan? Membakar lemak, gerakin kaki, gerakin badan. Ya. Tapi kenapa ngeluh ketika Anda harus gerakin badan? Kalau seandainya misalnya lu mau nyebrang ketika lampu merah, itu mencelakakan diri lu sendiri dan orang lain. Apalagi lu, karena pasti bakal lebih parah. Iya, lu impactnya yang ke ketabrak soalnya kan. Iya, lu yang ketabrak. Maksudnya gini,
kalau dong, oh ini kan menambah beban yang tidak perlu loh. Seharusnya Anda lebih senang dong. Iya. Harusnya lebih senang karena wah saya dikasih kesempatan untuk goes dari awal lagi, exercise lagi, lebih sehat lagi saya sampai rumah. Karena sepeda itu beda dengan pejalan kaki. Kalau Iya. waktunya merah aja pejalan kaki berhenti. Iya. Masa pesepeda disuruh jalan? Iya. Enggak. Walaupun ini aja anunya artinya udah beda. Kecuali kalau misalnya Anunya beda. lu mau nyebrang begini, motong misalnya ini lampu merah nih begini. Lu dari sini mau nyebrang ke seberang gitu masih oke lah lu lewat zebra cross, tapi dituntun sepedanya. Seperti seorang pejalan kaki. Seperti seorang pejalan kaki yang benar. Masa ikuti aturan-aturan jalan raya. Kalau Anda mau mengendarai sepeda Anda, ya ikutin seperti kendaraan bermotor aturannya, gitu kan. Dan ada aturan pelan di kiri, kencang di kanan. Masalahnya Anda juga tidak sampai 1 horsepower. Jangan ke kanan-kanan. Jangan di tengah jalan. Jangan di tengah jalan, kecuali Anda mau putar balik misalnya. Walaupun sama-sama pegang setang, kendaraan kalian ini tidak bermotor. Iya, Anda punya satu Kecuali otopet. manpower, bukan 1 horsepower. Satu manpower. Manpower. Bukan satu. 1 horsepower aja nggak sesuai dengan 1 kuda beneran loh. 1 kuda itu bisa punya 15 horsepower. Iya. Kalian itu kan nggak sampai 1 horsepower. Kecepatannya juga nggak seberapa dibanding kendaraan bermotor, gitu kan? Ya tolong jangan di kanan. Tolong jangan di kanan atau di tengah. Untuk keselamatan Anda sendiri, tetaplah di kiri. Tetaplah di kiri. Kalau ada jalur sepeda, di jalur Pakai sepeda. jalur sepeda. Pakai jalur sepeda. Berbanjar, jangan bersaf. Kalau misalnya dilihat dari hukum ya, dari pihak hukum, kalau misalnya lu ada apa-apa di jalan, tapi lu masih ada di jalur sepeda, lu aman. Kalau mau misalnya mau dibawa ke hukum ya, ke kepolisian misalnya. Misalnya bawa saksi, saya ada di jalur sepeda, ini saksinya, lu aman. Tapi kalau misalnya lu terjadi apa-apa, lu tidak ada di jalur sepeda, Anda yang salah. Anda yang salah. Tapi Mau itu- gimana Anda yang salah. Tapi itu teorinya. Pokoknya itu, berhati-hati dan tetap ikutin aturan jalan raya dan pahami etika bersepeda. Kita nggak ngelarang kita bersepeda kok. Kita nggak ngelarang Anda bersepeda. Kenapa? Nggak ada yang larang bersepeda. Iya. Kita membuat video ini tidak melarang untuk Anda bersepeda, tapi berharap Anda lebih mengerti. Bahwa Anda sebaiknya tidak bersepeda. Bukan. Berharap Anda lebih mengerti tentang etika bersepeda, karena semua yang kita lakukan itu ada etikanya. Walaupun sebenarnya tidak ada tertulis etika bersepeda seperti apa ya. Ini udah rahasia umum, Joy. Orang umum harusnya udah tahu lah kayak gimana lu. Iya. Adab bersepeda kayak gimana, adab. Orang lu di kamar mandi aja ada adabnya, masa bersepeda kagak ada, ya kan? Jangan menjadi pesepeda yang tidak berakhlak Anda. Iya. Intinya seperti itulah. Jadi di sini kami tidak menjatuhkan pihak manapun, tidak menjatuhkan pihak bermotor, pihak bermobil, atau apalagi berpihak bersepeda. Kami hanya ingin memberikan opini kami. Iya, seperti biasa. Seperti biasa. Coba dilanjutkan, gue lupa. Kita hanya mengeluarkan opini kita, gitu kan. Dan kalau kalian punya opini, silahkan tulis Di kolom komentar. dalam kolom komentar. Itu akan menaikkan rating kita juga. Ya. Kalau Anda punya opini atas opini kami, silahkan Ya. taruh di kolom komentar. Tapi kalau Anda punya opini atas opini kami, atas opini orang lain, silahkan Anda simpan sendiri, karena opini itu seperti lubang pantat. Semua orang punya satu dan tidak bisa dipertemukan. Coba aja kalau nggak percaya. Gini kan, nggak bisa ketemu. Beciknya doang yang ketemu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.